Sambutan yang akan disampaikan oleh guru kita Mudirul Ma'had Al-Quraniyah Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Kiai Haji Muhammad Subron Zayan MA. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa bihi ilal mu'minina basyira. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina i'tarafu bi mu'jizatihi alaniyatan wa sirra. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidzah wal ustadzat, para hujjaj, tokoh masyarakat, wabil khusus penceramah kita yang kita undang, yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abdus Somad LCMA, sekarang sudah berada di tengah-tengah kita, dan insya Allah beliau sedang istirahat di rumah saya. Insya Allah sekarang sebentar lagi beliau akan menuju ke panggung ini untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Kita doakan semoga tausiah dari beliau kita senantiasa bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, wabil khusus pula yang terhormat guru kami Kiai Haji Muhammad Ali HM, qori kita, qori internasional yang baru saja membacakan ayat suci Al-Quran. Kita mohon kepada Allah semoga ayat yang dibaca tadi memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, salah satu upaya orang tua agar anaknya tetap dalam keselamatan dunia dan akhirat, yaitu dia tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Ini adalah upaya orang tua agar anaknya selamat dunia akhirat. Maka orang tua harus menyuruh anaknya agar dia tetap istiqomah, agar dia tetap hidup bersama Al-Quran. Insya Allah kalau dia hidup bersama Al-Quran, maka hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu berfungsi memberikan peringatan dan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, orang-orang muttaqin. Maka itu karena Al-Quran berfungsi memberikan kabar gembira, maka siogianya kalau kita ingin gembira, ingin selamat, maka hiduplah bersama Al-Quran. Amin apa? Maka itu salah satu cara untuk mendekatkan anak kita kepada Al-Quran adalah dengan cara mencintai kepada yang membawa Al-Quran. Siapa dia? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dialah pembawa Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepadanya, dan beliau membawa Al-Quran disebarkan kepada kita semua sebagai umatnya, maka bila kita berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah hidup kita akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, tidak ada di tengah-tengah kita. Namun kita tetap mencintai orang-orang yang membawa Al-Quran. Siapa dia? Hafidhul Quran, para hamalatul Quran yang ada di sekitar kita. Contohnya tadi yang membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Bukan saja dia membaca Al-Quran dengan suara yang indah, tapi beliau paham betul maknanya dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini saudara-saudaraku yang kita harapkan dari generasi-generasi kita, dari anak-anak kita yang kelak akan tumbuh bersama Al-Quran.
Kurang banyak aminnya. Ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, agar anak kita menjadi hamalatul Quran, maka kita semua yuk sama-sama berjuang untuk selalu mengkaji, menggali isi kandungan Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran yang ada di pesantren, yang ada di sebuah lembaga yang bergerak di bidang Al-Quran. Salah satunya adalah lembaga pondok pesantren Al-Quraniyah. Maka itu dalam mendidik anak-anak kita di pesantren saat ini yang saya rasakan, tentunya banyak tantangan yang saya hadapi. Karena pesantren zaman dulu dengan pesantren zaman sekarang itu jauh sekali berbeda. Kalau dulu ayah atau kalau dulu guru nyelentik anak itu karena dia bandel atau karena dia tidak bisa diajarin, kadang kupingnya dijewer, anak itu tetap sabar, yang akhirnya anak itu bisa. Kalau sekarang, anak zaman sekarang ngaji nggak bisa, diselentik sama gurunya, bisa jadi orang tuanya yang lapor ke polisi, katanya ada kekerasan. Jadi beda. Oleh karena itu, tantangan bagi saya adalah bagaimana pesantren Al-Quraniyah tidak mengajarkan kekerasan, tetapi mengajarkan kelembutan sesuai dengan zaman kita saat ini, zaman yang dihadapi oleh anak-anak kita. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, maka walaupun berat tantangan ke depan, tapi saya kadang bergembira dengan melihat prestasi-prestasi santri-santri Al-Quraniyah yang baru-baru ini, bukan hanya baru ini, tahun 2000, dari 2007 sampai saat ini 2018, setiap tahun alhamdulillah anak-anak kita selalu berprestasi, baik di tingkat wali kota maupun di tingkat provinsi maupun juga di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Banyak anak-anak kita yang berprestasi, terlebih kemarin anak-anak kita mengikuti musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional di Medan, Sumatera Utara yang berlangsung pada bulan Oktober tahun 2018 ini. Alhamdulillah anak-anak santri kita yang telah berhasil mengharumkan nama pondok pesantren Al-Quraniyah karena dia belajar di sini, digembleng di sini, dan bisa berprestasi di sini, bahkan bisa mengharumkan nama Al-Quraniyah. Mereka menjadi juara di MTQ Nasional ke-27 Medan, Sumatera Utara. Boleh saya sebutkan, Bu? Boleh saya sebutkan, Pak? Sekedar tahu. Pertama, juara 1 musabaqah Fahmil Quran tingkat nasional yang diraih oleh saudara Hilman Hujazi dan kawan-kawan, 3 orang. Yang kedua, juara 3 musabaqah Syarhil Quran tingkat nasional, yaitu atas nama Asraf dan kawan-kawan. Dan yang berikutnya, juara ini 6 orang, Pak. Juara 6 orang. Dan juara 1 musabaqah Qiraat Sab'ah, Qiraat 7, ya, bukan qiraat yang kita baca, jenis qiraatnya hafaz, ya, tapi qiraat yang lain, yaitu qiraat Imam Ibnu Katsir, qiraat Imam Nafi, riwayat Qalun dan Warash, Ibnu Katsir riwayat Bazi dan Kumbul. Anak kita yaitu Ustadz Ahmad Fauzi Ridwan berhasil meraih juara pertama. Setelah sebelumnya dia juga menjuarai di Bahrain pada bulan Ramadan tahun yang lalu, tahun 2018 kemarin. Alhamdulillah terus berprestasi. Bahkan juara 1 tafsir Indonesia atas nama Sahibul Huda, juara 1, cuman mewakili Papua Barat. Luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, bukan hanya itu prestasi kita di tingkat Provinsi Banten, Al-Quraniyah mendominasi, mewakili LPTQ Kota Tangerang Selatan, dan alhamdulillah bisa berlomba di tingkat provinsi dan bahkan mengantarkan LPTQ
Kota Tangerang Selatan, yaitu pemerintah Kota Tangerang Selatan, menjadi juara umum pada MTQ tingkat provinsi 4 kali berturut-turut, dan itu didominasi oleh para santri dari Al-Qur'aniyah. Dan baru-baru ini juga alhamdulillah kita telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. 8 orang santri dari Al-Qur'aniyah lulusan tahun 2018 ini yang mengikuti tes di Universitas Al-Azhar Kairo. Dari 8 orang yang daftar, 12.000 se-Indonesia yang daftar, yang lulus hanya 1.600. Dari 1.600 itu maka Al-Qur'aniyah 8 orang mendaftarkan diri dan 8 orang lulus di perguruan tinggi Universitas Islam Al-Azhar Kairo, Mesir. Insya Allah bulan Desember besok mereka berangkat 8, kami akan lepas santri-santri kami. Dan untuk itu mohon doa kepada santri-santri yang telah berprestasi agar mereka menjadi seperti guru kita yang mulia Kiai Haji Abdus Samad LCMA, menjadi hamalatul Quran dan menjadi orang-orang yang seperti di belakang kami ini. Mohon doanya terus, semoga Al-Qur'aniyah tetap eksis, terutama di bidang Al-Quran. Di sini banyak penghafal Quran. Ada yang sedang menghafal Quran 1 juz, 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, bahkan sampai 30 juz. Sekarang terus digembleng oleh guru-guru yang profesional. Bahkan bukan hanya itu, di sini juga diajarkan tentang tilawah bin nagam, tilawah Quran bin nagam, yaitu mencetak para santri, santriwan, santriwati menjadi qari dan qariah. Amin apa? Diam aja. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu saya mohon doa dari semua pihak agar pondok pesantren Al-Qur'aniyah ini menjadi pondok pesantren yang khusus menggembleng anak-anak kita, terutama mereka bisa mengkaji, mereka bisa menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, dan bukan hanya sekedar membaca tapi juga tafsirnya, dan sekaligus menguasai ilmu qiraat sab'ahnya. Dan di sini alhamdulillah diajarkan dari kelas 3 SMP sampai kelas 3 aliyah atau kelas 3 SMA, pelajaran qiraat sab'ah sudah diajarkan. Insya Allah lulus dari sini mereka sudah menguasai 7 imam, 14 riwayat, dan itu adalah qiraat mutawatirah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu para santri-santri yang telah berprestasi yang saya sebutkan tadi, juara musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional yang baru-baru ini, alhamdulillah Ustadz Ahmad Fauzi Ridwan juara 1 musabaqah qiraat sab'ah dan telah mendapatkan hadiah dari pemerintah. Kebetulan dia orang asalnya DKI dan kebetulan dia mewakili DKI, dan dia juara 1 dan mendapatkan bonus 100 juta rupiah. Jadi Al-Quran bisa mengangkat derajat seseorang, bukan hanya dunia tapi juga akhiratnya. Maka hidup bahagia bersama Al-Quran. Insya Allah kita doakan para santri-santri kita yang sedang mondok di pesantren Al-Qur'aniyah ini, mudah-mudahan kita doakan semoga beliau-beliau bisa menjadi seperti Kiai Haji Abdus Samad LCMA, hamalatul Quran yang kita junjung, yang kita hormati, kita sanjungi sekarang ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga terus bisa berdakwah di tanah air, bukan hanya di Nusantara tapi juga di mancanegara. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.